Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Wulandari dari kelas 10-1, absen 6. Saya akan mereview kembali materi tentang geografi. Apa sih ilmu geografi itu? Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geografi yang menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan dalam konteks kewilayahan. Geografi berasal dari dua kata, yaitu geo dan grafien. Geo berarti bumi dan grafien berarti catatan. Maka dapat disimpulkan bahwa makna dari geografi adalah catatan bumi atau ilmu yang berisi catatan bumi. Di dalam geografi ada yang dinamakan geografis. Geografis adalah suatu fenomena yang terjadi di dalam lapisan bumi. Geografis ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik dibagi menjadi tiga, yaitu topologi, abiotik, dan juga biotik. Aspek fisik, topologi adalah aspek yang menjelaskan tentang bentuk lekuk bumi. Kemudian aspek abiotik adalah aspek yang menjelaskan tentang benda-benda mati seperti tanah, udara, air, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah biotik, ilmu yang terkait makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Kemudian aspek non-fisik. Aspek non-fisik telah terbagi menjadi beberapa, namun saya akan sebutkan hanya 3 saja. Yang pertama, aspek kependudukan atau penduduk. Hal ini mencakup tentang dinamika kependudukan suatu wilayah. Kemudian aspek kebudayaan, yaitu aspek yang mencakup tentang kebudayaan suatu wilayah. Dan yang terakhir adalah aspek ekonomi. Hal ini mencakup tentang perekonomian di suatu wilayah atau potensi ekonomi dalam suatu wilayah penduduk. Kemudian akan dilanjut dengan objek-objek geografi. Objek geografi adalah suatu fenomena yang dapat dikaji dalam ilmu geografi. Nah, apa saja sih yang dapat dikaji dalam ilmu geografi? Nah, objek geografi tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan juga objek formal. Objek material adalah objek yang berkaitan dengan substansi materi, sedangkan objek formal adalah objek yang berkaitan dengan analisis cara pandang orang atau cara pandang penganalisisan dalam memandang objek material. Nah, objek material tersendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu litosfer atau lapisan bumi, yang berarti itu seperti kulit bumi, dataran tinggi, gunung, dan juga dataran rendah. Kemudian yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara, yang berarti seperti awan, cuaca, angin, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah hidrosfer atau air, yang berarti ini akan membahas suatu wilayah ataupun yang berhubungan dengan air, yaitu sungai, laut, danau, rawa, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah biosfer. Biosfer mencakup tentang flora dan fauna, yang berarti dia mencakup tentang kehidupan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah antroposfer. Antroposfer ini mencakup tentang kegiatan manusia, manusianya sendiri, yang intinya dia itu mencakup tentang manusia. Dilanjut dengan konsep geografi. Konsep geografi dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi dibagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang tetap. Sebagai contoh, garis lintang, garis bujur. Kemudian lokasi relatif yaitu lokasi yang dapat berubah-ubah, yaitu daerah lain di sekitarnya dengan daerah-daerah tertentu. Itu bisa saja berubah kapan saja. Kemudian yang kedua adalah jarak. Jarak merupakan jauh dekatnya sebuah objek. Jauh dekatnya sebuah objek ini juga dibagi menjadi 2, yaitu jarak absolut dan juga jarak relatif. Jarak absolut itu diukur atau dilihat dengan
satuan ukur seperti kilometer ataupun meter. Nah, sedangkan jarak relatif itu dilihatnya dari satuan waktu, biaya, dan juga transportasinya. Jadi jarak relatif itu dapat dilihat dari itu karena itu dapat berubah-ubah kapan saja. Seperti waktu, kita ke sana itu dalam waktu 2 jam, tapi ketika macet, maka kita akan lebih dari 2 jam. Kemudian yang ketiga adalah keterjangkauan, yaitu kemudahan untuk suatu orang mencapai suatu objek dalam keterjangkauan. Keterjangkauan dibagi menjadi 2, yaitu aksesibilitas tinggi dan aksesibilitas rendah. Aksesibilitas tinggi berarti kemudahan untuk mencapai sebuah objek itu sangat mudah. Dan sebaliknya, aksesibilitas rendah itu kemudahan untuk mencapai sebuah objek itu akan lebih sulit. Yang berarti mereka berdua adalah kebalikan. Yang tinggi adalah mudah dan yang rendah adalah sulit. Kemudian yang keempat adalah morfologi. Morfologi merupakan bentuk muka bumi yang didasari dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga dari dalam bumi, yaitu lipatan bumi dan yang lainnya. Kemudian tenaga eksogen adalah tenaga dari luar bumi, sebagai contoh erosi dan abrasi. Kemudian akan saya lanjut ke yang kelima, adalah interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara 2 wilayah atau lebih. Nah, sedangkan interdependensi adalah hubungan antara 2 wilayah atau lebih yang saling ketergantungan. Nah, berarti mereka itu saling ketergantungan. Sebagai contoh, kota membutuhkan pengiriman bahan pangan dari desa. Namun desa juga memerlukan modal. Maka dari itu, kota memberikan modal kepada desa. Yang berarti mereka saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik, serta mereka juga saling berkegantungan. Kemudian yang keenam adalah keterkaitan ruang. Hubungan keterkaitan ruang itu mencakup keterkaitan wilayah. Apabila suatu wilayah itu rusak dan wilayah lainnya itu terdampak, maka itu masuk ke dalam hubungan keterkaitan ruang. Sebagai contoh, banjir di desa A kemudian berdampak pada desa B juga. Kemudian yang ketujuh, yaitu pola. Pola adalah susunan atau suatu bentuk yang menjadikan pola persebaran. Persebaran pola dapat dicontohkan sebagai perumahan atau bentuk perumahan. Sebagai contoh, perumahan linier, perumahan yang mengikuti garis dari jalan ataupun garis dari sungai. Kemudian yang selanjutnya atau yang ke-8 adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah pengelompokan wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Jadi wilayahnya itu saling memusat dan juga saling menguntungkan. Kemudian yang ke-9 adalah nilai guna. Nilai guna adalah manfaat yang diberikan suatu barang ataupun objek ataupun kegunaan yang relatif dan tidak sama. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi daerah atau perbedaan, keunikan atau karakteristik dari suatu daerah. Tentunya suatu daerah memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda dan didasari oleh beberapa faktor. Nah, dilanjut dengan prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi adalah cara menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di bumi atau permukaan bumi.
prinsip dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah interrelasi, yang berarti keterkaitan ruang yang mencakup sebab dan juga akibat. Sebagai contoh, banjir terjadi akibat penumpukan sampah. Banjir terjadi akibat cuaca yang hujan semalaman. Kemudian yang kedua, distribusi atau persebaran fenomena yang tidak merata. Sebagai contoh, persebaran minyak bumi yang tidak merata ke seluruh daerah di Indonesia. Kemudian, yang ketiga adalah deskripsi. Deskripsi adalah spesifikasi fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, dan diagram, dan sebagainya. Sebagai contoh, bentuk kependudukan di Indonesia dicatat sebagai diagram, tabel, grafik, ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah korologi. Korologi adalah gabungan dari ketiga prinsip yang menjelaskan secara keseluruhan, tadi. Kemudian penjelasan yang terakhir adalah penjelasan tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi oleh Erbinarto dan Surastopo. Nah, pendekatan geografi itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan dalam konteks kewilayahan. Pendekatan geografi yaitu keruangan itu adalah analisis atau cara pandang dengan menekankan ruang itu sebagai kajiannya. Dan yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan, yaitu analisis atau cara pandang dengan menerapkan konsep ekologi sebagai panutannya. Nah, contohnya itu sungai kotor dapat menyebabkan banjir. Nah, ini termasuk dalam konsep kelingkungan karena dia memakai konsep ekologi. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah, gabungan antara 2 pendekatan sebelumnya dan dilakukan secara menyeluruh, yang berarti dia mencakup tentang keseluruhan dari pendekatan keruangan dan juga dari pendekatan ke lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata ataupun kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.